Jadi cakep kalau Pak Jokowi mau lapor langsung, gentle itu. Karena sebelumnya saya sebut Pak Jokowi ini pengecut. Kenapa pengecut? Mengadu domba rakyat, saling lapor, dia sendiri yang punya ijazah nggak mau bikin laporan. Pengecut itu. Nah, kenapa saya suka dia laporan? Karena dia akhirnya harus menunjukkan ijazah palsunya, gitu loh. Karena kalau dia ngelapor, legal standingnya, kalau itu dianggap fitnah, maka dia harus menunjukkan ijazah aslinya. Bukan hanya kepada penyidik, tapi kepada persidangan, kepada kami, kepada ahli yang dilaporkan, kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kami persilakan untuk penandatanganan diawali dari Pak Roy Suryo di kolom materai yang sudah kami siapkan. Udah ada itu, udah dibaca aja di materai itu, udah ketahuan sendiri nama-namanya. Ya, dan itu ada pena. Kami persilakan, tolong diabadikan. Ya, kita persilakan dan kita sambut dengan tepuk tangan Pak Roy Suryo. Bismillahirrahmanirrahim. Disclaimer, saya tidak bawa contekan ya. Khawatir ada yang mencurigai pakai contekan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga terlibat curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sebagai panitia, kami mewakili seluruh panitia yang terlibat dalam agenda pada kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih sekaligus selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang hari ini sudah berkenan mengalokasikan waktunya di tengah kesibukannya hadir di Gedung Joang dalam rangka membersamai pahlawan-pahlawan kita dalam acara deklarasi dukungan kami bersama Dr. KMRT. Ini MRT itu bukan kereta api ya, ini Kanjeng Mas Raden Tirto Roy Suryonoto Diprojo MKes, Dr. Eng Rismon Hasyanipar STMTE MN Rizal Fadila SA, dan Dr. Tifauzia Tiasuma MSc. Untuk diketahui bahwa Dr. Rismon Hasyolan dan Dr. Roy Suryo sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Dr. Rismon, juga Dr. Roy Suryo. Dan ini asli alumni UGM ya, jangan ada yang menyaksikan beliau berdua ini asli alumni UGM gitu. Oh iya, selamat datang Bang Rizal Fadila, ini pejuang kita baru sampai. Tolong ada kursi di depan, yang lainnya bisa menyesuaikan, ditambah lagi kursi aja ya. Dan konfirmasi Dr. Tifa terhambat macet, insya Allah akan membersamai kita. Namun bahagia sekali rasanya hari ini hadir di tengah-tengah kita tokoh-tokoh kita luar biasa. Yang pertama, selamat datang, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Jenderal Soeharto. Masya Allah ya, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian masih jenderal tapi pangkatnya masih di bawah ya, tapi jenderal juga. Kita ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Pak Purnomo Hidayat, ini jenderal juga nih, yang telah hadir jauh-jauh dari Bandung. Dan di tengah-tengah kita juga hadir pejuang kita di versi yang lain, pejuang PIK 2, si manusia merdeka. Siapa lagi kalau bukan Pak Muhammad Saididu. Selamat datang dan terima kasih Pak Saididu. Di tengah-tengah kita juga hadir Bang Marwan Batubara, ini petisi 100. Selamat datang Bang Marwan. Juga ada Bang Nur Lapong. Selamat datang Bang. Juga ada Bang DHL, dikenalnya ya, Bang Damai Hari Lubis. Selamat datang Bang. Juga jauh-jauh dari Pontang datang. Oh ya, selamat datang Pak Jenderal, Pak Maijen TNI Purnawirawan Sunarko. Nah, beliau mantan Danjen Kopassus. Mohon ada kursi baris berikutnya menyesuaikan. Oh ya, ya, Bang Medi ya. Baik, silakan ya. Kemudian ada juga Bang Refli Harun. Tadi sudah kami persilahkan ke depan, tapi beliau meminta di belakang. Ya, berbagi peran begitu. Dan jauh-jauh dari Pontang ada pahlawan nelayan kita. Siapa lagi kalau bukan Pak Khalid Mihdar. Selamat datang Pak Khalid ya. Baik.
Juga di tengah-tengah kita banyak aktivis yang hadir. Tadi saya lihat ada Dokter Hilda. Selamat datang Dokter Hilda. Sama-sama dokter, iya di depan. Juga nanti insya Allah bersama kita Dokter Tifa dan yang lainnya. Di depan ada Bu Susi, ada emak-emak yang dipimpin oleh Bu Menu. Nah, ini beliau ketua Aliansi Rakyat Menggugat. Ya, negara ini selalu digugat oleh beliau. Ya, juga Bang Edi Mulyadi, walaupun wartawan senior, nah ini beliau tetap saja ya merakyat bersama youtuber-youtuber lainnya begitu. Juga kepada seluruh hadirin baik laki-laki maupun perempuan yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami. Insya Allah mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian dicatat sebagai salah satu asar perjuangan kita membela negara kita yang hari ini sedang sakit, sedang tidak baik-baik saja. Baik, yang kedua, hari ini memang kita ingin meneguhkan sikap. Kita ingin meneguhkan sikap bahwa kita bersama para pejuang-pejuang kita. Sekaligus melalui deklarasi ini kita ingin meneguhkan sikap bahwa di Republik ini tak boleh ada hak konstitusional warga negara yang dikriminalisasi. Maka meskipun secara formal, secara hukum yang menerima kuasa adalah kami-kami dari tim lawyer, namun secara material sebenarnya insya Allah kita semua mendukung dan membela Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Beri tepuk tangan. Dan terkait substansinya saya juga perlu sampaikan beberapa informasi. Beliau berempat ini dilaporkan di 3 institusi kepolisian. Yang pertama di Polres Jakarta Pusat oleh elemen yang menyatakan dirinya sebagai pemuda Patriot Nusantara. Kemudian dilaporkan di 2 institusi lainnya, ada di Polda Metro Jaya, juga di Polres Jakarta Selatan. Bahkan di luar beliau-beliau ini ada juga laporan ketiga di Depok yang dilaporkan Pak Amin Rais, ada Dokter Tifa termasuk di dalamnya. Kurang lebih persoalannya masih bersumber pada hal yang sama, yakni perdebatan tentang ijazah palsu Joko Widodo. Yang di Jakarta Pusat dipersoalkan karena ahli-ahli kita ini dianggap melakukan kejahatan penghasutan. Saya tidak tahu ini orang yang melaporkan ini sudah mengupdate pengetahuan hukumnya atau belum gitu loh. Karena kan sudah ada putusan MK nomor 7 garing PUU strip Romawi 7 garing 2009 yang telah mengubah pasal 160 KUP yang tadinya delik formil berubah menjadi delik material. Artinya apa? Penghasutan itu selalu dikaitkan dengan terjadinya suatu kejahatan. Ini, kejahatan itu harus sudah terjadi. Saya kasih contoh. Ada orang menghasut, hajar Jokowi misalnya begitu. Ini contoh ya. Pukul Jokowi, ini menghasut. Kemudian ada sekelompok orang benar-benar memukul dan menghajar saudara Joko Widodo sampai bonyok. Ini contoh. Nah, yang mengeroyok ini terbukti sudah melakukan kejahatan, kena pasal 170 KUHP. Nah, orang yang menghasut hajar Jokowi ini barulah bisa dikenakan pasal 160 KUHP. Nah, peristiwa yang terjadi di Solo juga di Yogyakarta itu tidak ada penghasutan dan tidak ada kejahatan di sana. Yang ada hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyampaikan pendapat, bahkan bukan sembarang pendapat berdasarkan kepakaran, pendapat berdasarkan kajian fakta, data-data, baru disimpulkan melalui pengetahuan yang expert di bidang itu, dan kemudian disimpulkan ijazah saudara Joko Widodo adalah
bodong. Makanya kita membentuk tim advokasi anti ijazah bodong. Aib ya, kita nggak mau punya aib negara kita ini ya. Yang kedua, ada di Depok itu dilaporkan dengan kabar bohong, pencemaran, juga fitnah. Yang menarik ini juga orang-orang yang tidak mengupdate. Kalau pasal kabar bohong menyebarkan hoak itu dulu kan selalu dilaporkan dengan pasal 14 ayat 1 dan 2, juga pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Korbannya dulu ini sudah banyak aktivis, ya termasuk Gus Nur dan Bambang Tri terkait ijazah palsu ini jadi korban karena kena pasal ini. Tapi ingat, ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui permohonan saudara Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, sehingga pasal kabar hoak itu nggak bisa dipakai. Oke, kalau dipaksakan dengan pasal 28 ayat 3 kabar bohong yang menimbulkan kerusuhan sebagaimana Undang-Undang ITE terbaru, ini juga harus diupdate. Ada putusan MK nomor 115 ya garing PUU strip Romawi 27 atau 25 begitu garing 2024 baru saja berarti ini, yang menyatakan bahwa unsur kerusuhan itu harus aktual secara fisik di keadaan yang nyata, bukan hanya rame-rame di dunia sosial media. Artinya apa? Gak ada satupun legitimasi untuk bisa melaporkan beliau-beliau ini dengan delik pidana umum yang saya sebutkan tadi. Tapi kenapa kok polisi menerbitkan LP untuk laporan tadi? Jawabnya, nah ini saya mau tegaskan, kita tidak boleh hanya berprasangka kepada yang melapor. Justru kita harus berprasangka kepada yang menerima laporan. Saya tanya Pak Listio Sigit Prabowo, kenapa sampai diterima laporan ini? Breaking news, Jokowi lapor Polda Metro Jaya. Oh ya ya. Kenapa ya harus diterima? Ini kan sudah cacat formil semua dasarnya. Lalu kenapa kalau laporan dari kami para aktivis yang melaporkan kelompok sebelah selalu ditolak, termasuk laporan dari saudara Rizal Fadila terhadap saudara Joko Widodo hanya diarsip sebagai pengaduan masyarakat? Ini namanya tidak adil Pak Kapolri. Ini namanya tebang pilih, pilih tebang. Maka yang harus kita curigai bukan hanya pelapornya, tapi institusi yang menerima laporan. Kenapa institusi ini meloloskan laporan-laporan yang sebelah, sementara laporan kita tidak pernah diterima? Nah tadi saya dapat info dari Pak Roy Suryo, dan ini memang yang kita harapkan. Yang bisa ya punya legitimasi untuk melaporkan itu ya hanya saudara Joko Widodo sendiri. Memang di pasal ya 310 dan 311 KUHP baik pencemaran ataupun fitnah itu bisa kena pidana. Tapi pelakunya yang melapor harus korban, harus saudara Joko Widodo. Dan hari ini alhamdulillah dilaporkan di Polda Metro Jaya ya. Polda Metro Jaya, alhamdulillah. Kenapa? Pertama, 310, 311 KUHP itu ancamannya cuma 4 tahun. Jadi nggak akan ditahan. Jadi kita terus berjuang, setiap sidang kita penuhi peradilan. Siap atau siap? Kita ramaikan setiap pemeriksaan. Siap? Kita ramaikan semua proses pendampingan di kepolisian. Siap? Jadi cakep kalau Pak Jokowi mau lapor langsung, gentle itu. Karena sebelumnya saya sebut Pak Jokowi ini pengecut. Kenapa pengecut? Mengadu domba rakyat, saling lapor, dia sendiri yang punya ijazah nggak mau bikin laporan. Pengecut itu. Nah, kenapa saya suka dia laporan? Karena dia akhirnya harus menunjukkan ijazah palsunya, gitu loh. Karena kalau dia ngelapor, legal standingnya, kalau itu dianggap fitnah, maka dia harus menunjukkan ijazah aslinya, bukan hanya kepada penyidik, tapi kepada persidangan, kepada kami, kepada ahli yang dilaporkan, kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, masuk tuh barang, ya kan? Jadi kita tidak gentar gitu. Justru itu yang kita tunggu.
Tapi di balik semua itu sebenarnya kami sedih, prihatin, sekaligus sangat menyayangkan. Kenapa negara tidak hadir dalam perkara ini? Mohon maaf, dugaan ijazah palsu itu deliknya 263 KUHP dan 266 KUHP, delik umum. Saya tanya, kalau ada pencurian atau pembunuhan, polisi mengetahui informasi itu, apa yang harus dilakukan oleh polisi? Melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa menunggu ada laporan. Dalam kasus pemalsuan dokumen itu delik umum. Tapi kenapa negara tidak hadir, tidak segera menyelidiki kasus ini? Bahkan sudah banyak laporan masyarakat. Ini sudah meresahkan bertahun-tahun, bahkan korbannya sudah banyak. Karena itu, baik, kita terima tantangan saudara Jokowi. Siap menerima tantangan saudara Jokowi? Siap menghadapi laporan saudara Jokowi? Siap mendampingi Dr. Rismon dan kawan-kawan? Baik, jadi kita harus teguhkan komitmen. Kami tidak takut. Apa? Ayo bareng-bareng. Kami tidak takut. Kami tidak takut. Kami tidak takut. Ya. Jadi sebenarnya hari ini saudara Joko Widodo tidak sedang mempersoalkan 4 putra terbaik anak bangsa. Karena orang-orang yang memang sahih alumni UGM yang 3 ini dan punya prestasi. Walaupun di kantong-kantong beliau ini tidak pernah ada duit 11.000 triliun. Ya benar ya. Tapi benar-benar putra terbaik bangsa ini yang punya kemampuan yang bisa kita manfaatkan. Baik, yang terakhir, saya harapkan kita semua membersamai dan perlu diingat, dicatat. Ini surat kuasa ini tidak membatasi dari LBH atau tim lawyer lainnya untuk juga membuat surat kuasa, karena konsepnya ini pembelaan umum bareng-bareng. Mungkin yang pertama kami yang diberi kuasa, kalau nanti ada elemen yang lain juga siap akan diberikan surat kuasa dan seterusnya. Karena itu nanti secara simbolis saya mohon yang pertama kepada Dr. Rismon Nasiolan, Dr. Roy Suryo dan Bung Rizal Fadila mohon berkenan ke depan, Bang. Ya. Berkenan ke depan di dekat meja. Nah, maju dekat meja. Dr. Tifa sekaligus kalau sudah ada. Ya, betul. Mohon maaf, Dok, baru melihat ya. Ini yang belakangan ya, Dr. Tifa. Baik. Ya. Tidak perlu kami perkenalkan, sudah terkenal ini seantero jagat. Yang kedua, mohon kepada petugas untuk ke depan mempersiapkan dokumen ke depan. Dan saya mohon Bang Medi Juniarto, Ibu Susi, Bang Yasin sama Pak Sugeng ke depan. Ini perwakilan lawyer. Nah, kalau Bang Medi ini patihnya, Pak. Kalau Sri Kandinya itu Bu Kurnia, nah beliau ini patih ya, patih di barisan advokat kita. Ya, silakan. Ada lagi Bang Yasin Hasan, Bang Yasin. Mana Bang Yasin? Pak Sugeng sudah? Oh ya, nah. Baik, mohon petugas untuk membawa dokumen kuasa depan dan dijejerkan ya, dibuka langsung. Dan di situ Dr. Tifa, Dr. Rasul dan yang lainnya tinggal ditandatangani. Setelah ditandatangani nanti mohon secara simbolis diserahkan ke perwakilan kami. Ya, begitu. Baik, silakan petugas untuk ke depan. Ini ditaruh. Dijejer ke depan, ada 4. Silakan ditaruh 4, 2. Tolong diabadikan ya penandatanganannya. Ya, silakan ke depan. Nanti ditunggu di belakang setelah itu ya. Ibu Tita, setelah selesai ke belakang dulu biar diserahkan dulu. Taruh aja berjajar ya. Baik. Dan kami persilakan untuk penandatanganan diawali dari Pak Roy Suryo di kolom materai yang sudah kami siapkan. Udah ada itu, udah dibaca aja di materi itu udah ketahuan sendiri nama-namanya. Ya. Dan itu ada pena. Kami persilakan tolong diabadikan. Ya. Kita persilakan dan kita sambut dengan tepuk tangan Pak Roy Suryo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Astagfirullahaladzim.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanda tangani surat kuasa khusus untuk mendampingi saya, dan nanti teman-teman juga akan didampingi oleh pahlawan juga nih, Pak Ahmad Basiri. Tepuk tangan. Selanjutnya Dr. Ismon. Nanti serahkan kepada pembagian. Terima kasih untuk dukungan semua. Ini sangat di luar ekspektasi saya. Ternyata banyak masyarakat Indonesia yang tidak takut dan tidak bermental pengecut. Khusus pada Pak Ahmad Basiri dan tim, terima kasih. Ya, kami tidak bisa mengucapkan kata-kata yang ternyata banyak pahlawan-pahlawan di antara kita rakyat Indonesia. Horas ya kami. Horas. Horas. Terima kasih. Selanjutnya Pak Rizal Fadila. Nah, ini anggotanya biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rakyat menang. Nah, terakhir Dr. Tifa. Ya. Terima kasih Pak Reza. Dr. Tifa silakan tanda tangan. Tapi nanti kami minta prakata ya setelah mulai nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya menyerahkan surat kuasa saya kepada Bapak Ahmad Basiri dan tim. Terima kasih banyak. Mohon doanya bagi semuanya. Bismillah. Baik, selanjutnya penyerahan secara simbolik. Mohon untuk Pak Roy Suryo menyerahkan ke Pak Medi Juniarto surat kuasa tersebut. Diabadikan oleh kamera. Silakan. Diterima Pak Medi. Ya. Oke, Bob. Yang kedua, Dr. Ismon diserahkan kepada Bang Yasin. Ini sama-sama horas. Ya. Ya, ditutup dulu. Baik. Ditunggu ya, diambil nanti. Horas. Selanjutnya Pak Rizal Fadila, Ibu. Ya. Saya. Oh iya, Bu Tita ya. Silakan. Baik, sebentar. Oh, yang ini, Bu Susi. Bukan. Pak Sugeng ya. Silakan ya. Pak Sugeng ini jagoan kita nih di sini ya. Ya. Allahu Akbar. Terima kasih. Cukup. Selanjutnya Dr. Tifa silakan Bu Susi. Ya. Ini sekali kedua kita. Kita punya dua sekali ya. Antara Bu Kurnia dan Bu Susi. Ya. Ya. Kita siap setelah ini ya, kawan. Oke. Oke, siap, cukup. Kami persilakan untuk kembali. Terima kasih berkenan ke depan. Nanti ada kata-kata melalui komen ya. Silakan. Beri aplaus sekali lagi buat semuanya. Sudah tak? Ibu. Tolong diamankan, nanti tim kuasa hukum kita tanda tangan terpisah ya.